Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengauditan ingin menceritakan kasus dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan pada PT Envy. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifki Betul Azizi dengan NIM 2018-12043. Kedua, Sigit Al-Yudi Utomo dengan NIM 2020-12110. Yang ketiga, saya sendiri Safira Mega Rizkiani dengan NIM 2020-12124. Yang keempat, Safiatul Elita Dewi dengan NIM 2020-12135. Yang kelima, Nining Dwi Setiawati dengan NIM 2020-12138. Dan yang terakhir ada Cindy Apriliani dengan NIM 2020-12147. Saya Safira Mega Rizkiani selaku moderator pada kali ini akan memandu jalannya pemaparan pada kali ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Baik, yang pertama ada apa yang menyebabkan kasus ini terjadi. Kasus ini terjadi karena adanya dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan tahun 2019 yang menerpa salah satu emiten di bidang jasa dan perdagangan di bidang informasi teknologi, yaitu PT Envy Teknologi Indonesia dan anak usahanya. Kasus ini terungkap karena adanya informasi terbuka dari PT Envy dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia pada 21 Juli tahun kemarin. Di surat tersebut, Envy menjelaskan akar permasalahan di mana adanya manipulasi laporan keuangan di anak usahanya, yaitu PT Retail Global Solusi tahun 2019. Laporan keuangan di tahun tersebut kemudian dikonsolidasikan ke laporan tahunan Envy. PT Retail sendiri merupakan anak usaha dari Envy yang bergerak di bidang jasa perdagangan berbasis online melalui aplikasi Koin. Sebelumnya, Bursa Efek sudah menyampaikan surat permintaan untuk kejelasan yang ditujukan kepada perseroan PT Envy. Di dalam suratnya, Bursa Efek mempertanyakan soal angka keuangan PT Retail Global Solusi yang dikonsolidasikan ke laporan keuangan PT Envy, yang mana mengingat PT Retail sendiri tidak menyusun laporan keuangan tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya ada Y. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Kasus ini diketahui saat perseroan melampirkan angka-angka keuangan dari entitas anak PT Retail Global Solusi atau RGS, beserta dokumen laporan keuangan tahun 2019 RGS yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Padahal pada saat itu RGS tidak menyusun LKT 2019, sehingga RGS mengajukan somasi atas tindakan tersebut. Terkait itu, Sekretaris Perseroan Envy Teknologis Indonesia, Giovanna S. Dale, menjelaskan LK konsolidasi sepenuhnya atas persetujuan manajemen yang menjabat pada periode tersebut. Sementara manajemen saat ini tidak mengetahui secara pasti proses yang dilakukan saat itu, sehingga timbulnya LK konsolidasi tersebut. Giovanna membeberkan, pada 7 Juni 2021 diadakan pertemuan antara Direksi Perseroan dan RGS dan telah membahas permasalahan tersebut. Perseroan kembali menegaskan laporan keuangan tahun 2019 termasuk penyertaan LK RGS dalam LK konsolidasi Perseroan sepenuhnya atas persetujuan manajemen yang menjabat pada periode tersebut. Dan manajemen saat ini pun memiliki beberapa keraguan atas laporan tersebut. Identifikasi permasalahan laporan keuangan ini dengan KAP Kosasih Nurgiaman Mulyadi Cahyo dan selaku akuntan publik pada saat itu. Adapun manajemen saat ini telah melakukan pertemuan
dengan pihak auditor pada tanggal 30 Juni 2021 secara daring dan juga menyampaikan surat resmi kepada pihak auditor tertanggal 12 Juli 2021 untuk klarifikasi beberapa keraguan. Namun, sampai saat ini, pihak auditor belum memberikan tanggapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah when. Kapan kasus ini terjadi? Kapan adanya kasus dugaan manipulasi Labcow emiten? Pada tanggal 21 Juli 2021, manajemen NV mengungkapkan perihal dugaan antara adanya manipulasi atas laporan keuangan anak usahanya PT Retail Global Solusi atau RGS di tahun 2019. Hal ini diungkapkan dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada BEI. Pada tanggal 7 Juni 2021, Corporate Secretary NV Joanna S. Deli mengatakan telah diadakan pertemuan antara Direksi Perseroan dan Manajemen RGS untuk membahas permasalahan tersebut. Pertemuan dengan pihak auditor telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 secara daring melalui Zoom. Manajemen juga telah menyampaikan surat resmi kepada auditor tertanggal 12 Juli 2021 untuk klarifikasi beberapa keraguan. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak auditor. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, Bere. Kasus ini terjadi di PT NV yang diduga melakukan tindakan manipulasi keuangan adalah anak usaha PT NV yaitu PT Retail Global Solusi atau RJS. Dalam kasus ini terlibat adalah PT Retail Global Solusi yang merupakan anak usaha dari PT NV Teknologi Indonesia Tembaka. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kasus bahwa PT Retail Global Solusi tidak menyusun dalam auditor. Selanjutnya yaitu Bu. Dalam kasus ini, yang terlibat adalah PT Retail Global Solusi, yang merupakan anak usaha dari PT NV Teknologis Indonesia Tbk. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kasus tersebut, bahwa PT Retail Globalisasi Solusi tidak menyusun laporan keuangan. Manajemen NV meminta kepada BEI untuk klarifikasi kepada pihak auditor. Untuk membahas permasalahan tersebut, maka diadakan pertemuan antara Direksi Perseroan dan Manajemen PT Retail Global Solusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kasus ini terungkap dalam keterbukaan informasi yang disampaikan oleh manajemen NV dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia BEI pada 21 Juli 2021. Dalam surat tersebut, NV menjelaskan akar perkara terkait dengan dugaan adanya manipulasi atas laporan keuangan ke anak usahanya, yaitu PT Retail Global Solusi RGS tahun 2019. Sebelumnya, BEI sudah menyampaikan surat permintaan penjelasan kepada Perseroan lewat surat pada tanggal 19 Juli 2021 lalu perihal surat somasi dari RGS kepada NV. Dalam suratnya kepada NV, BEI mempertanyakan soal angka-angka keuangan RGS yang dikonsolidasikan ke laporan keuangan tahunan LKP 2019. NV mengingat RGS disebutkan tidak menyusun laporan keuangan tersebut. Terkait dampak hukum yang mungkin timbul, saat ini manajemen Perseroan mengatakan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah terkait LKP 2019, baik pada Perseroan maupun RGS ke depannya. Sebelum mengakhiri, di sini dijelaskan singkat mengenai opini yang didapat dari perusahaan. Jadi, Bursa Efek Indonesia menyebut penghentian sementara saham dengan kode NV sehubungan dengan penelaahan bursa atas laporan keuangan milik NV. Sebetulnya Bursa Efek sudah memberi sinyal adanya penghapusan saham dari aturan papan perdagangan bursa alias delisting. Potensi delisting ini mempertimbangkan aturan dalam peraturan bursa nomor 1I tentang penghapusan pencatatan atau delisting dan pencatatan kembali atau relisting saham di bursa. Dalam belaid itu disebutkan
bahwa bursa dapat menghapus saham perusahaan tercatat apabila pertama, mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tersebut, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka. Dan emiten itu tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Dari cerita tadi, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut PT.NV mengungkapkan perihal dugaan antara adanya manipulasi atas laporan keuangan anak usahanya, yaitu PT Retail Global Solusi, di mana PT Retail tidak menyusun laporan keuangan tersebut. Kasus ini diklarifikasi oleh pihak auditor atas permintaan dari PT.NV. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari auditor. BEI menghentikan sementara saham dengan kode NV tersebut sehubungan dengan penelaahan bursa atas laporan keuangan milik NV. Demikian yang dapat kelompok 1 ceritakan tentang kasus dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan PT NV. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.